إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup lama kita ini tinggal di dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita. Tidak pernah teringat di dalam pikiran kita ada seseorang yang bertanya kepada kita, mau tinggal di dunia apa tidak? Setuju atau tidak kalau dikirim ke dunia? Tidak ada. Kita mau, kita tidak mau. Kita setuju, kita tidak setuju. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengirim kita ke dunia, ya kita ini datang ke dunia ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak ada seorang manusia yang selama-lamanya di dunia. Pertama, dia menjadi seorang bayi lahir di dunia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah. Akan datang satu masa yang mana ketika masa itu telah datang kepadanya, dimundurkan tidak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Yaitu masa perpisahan dia dengan dunia, hadirin yang mulia. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian diciptakan, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanahlah kalian akan dikembalikan. Hari ini kita ngambil tanah. Hari ini kita beli tanah. Hari ini kita menguasai tanah. Akan datang satu masa kita berubah menjadi tanah, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini belum ada seorang pun yang berhasil hidup terus gak ada matinya.
orang yang paling baik di dunia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi 'alal itlaq. Seorang manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pimpinan semua makhluk Allah. Sekarang kita ini tahu pimpinan desa, pimpinan keluarga, pimpinan negara. Kalah kondange kalih Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku sayyidul khalqi 'alal itlaq, pimpinan semua hamba Allah. Siapapun dia, dari manapun asalnya, sebenarnya mereka ini punya pimpinan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang menyebutkan namanya saja sudah menghilangkan kesusahan, kegundahan di dalam hati kita. Seorang manusia yang ketika masuk dalam satu rumah, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di situ, maka rumah itu sudah tidak memerlukan lampu lagi, hadirin yang mulia. Orang yang begitu mulia, beliau juga tidak lama tinggal di dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang paling jahat di dunia, Fir'aun dan teman-temannya. Saking zalimnya, gara-gara sebuah mimpi, dia membunuh puluhan ribu bayi-bayi Bani Israel yang baru keluar dari perut ibunya. Kalau membunuh orang dewasa itu sudah jahat. Ini bayi baru lahir, nggak punya dosa apa-apa, langsung disembelih di depan ibunya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata makhluk yang begitu kuat, begitu hebat, begitu zalim, itu pun tidak lama tinggal di dunia. Artinya apa? Artinya kita ini yang biasa-biasa saja ini juga akan meninggalkan dunia, hadirin yang mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia ini meninggalkan dunia, kemanakah tujuan manusia? Manusia ini akan meninggal dunia dan dia akan menuju salah satu dari dua tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Makhluk hidup namanya manusia ini beda dengan sapi, kerbau. Sapi, kerbau hidup di dunia, dibeleh, selesai ceritanya. Gak ada urusannya. Setelah itu gak diurus mereka, kecuali yang beling-beling. Yang beling-beling nanti dibangkitkan oleh Allah, dibalas kenakalannya. Habis itu kunu turaba, jadilah kalian debu. Habislah ceritanya hewan-hewan itu aja. Tapi kalau kita tidak, urusannya panjang sekali seorang manusia. Tidak akan berakhir kisah hidup seorang manusia sebelum fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian di surga dan sebagian di neraka. Ini jurusane menungso nggih namung kalih niki. Imo swarga, imo neraka. Teng donya enten jurusan teknik, enten jurusan ekonomi, enten jurusan pertanian, enten jurusan wis jurusane kuwatah. Sing genah niku tujuane manusia, tujuan swarga napa tujuan neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk surga, Masya Allah, di surga itu enggak ada enaknya sedengan, itu enggak ada. Semua itu enaknya pol semua.
Kalau di dunia ini ada orang biasa, ada orang agak miskin, ada orang miskin, ada orang miskin sekali. Kalau di akhirat enggak. Akhirat itu kalau sekali seneng, senengnya pol. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di surga itu apa yang kita mau itu ada semua. Saking ada semua itu sampai ahli surga itu bingung ditanya oleh Allah. Njaluk apa neh kowe? Bingung. Kalau sekarang kita ini keinginannya Masya Allah banyak, dilihat dompetnya nggak ada isinya. Akhirnya cuma sekedar impian dan lamunan. Masya Allah. Nah kalau surga itu saking penaknya sampai nyuwun apa itu bingung. Di surga ini hadirin yang mulia, nanti kalau hari Jumat, itu nanti ada malaikat keliling. Halummu ila daril mazid. Hai orang-orang ahli surga, ayo cepat-cepat ngumpul-ngumpul ke Darul Mazid, tempat pemberian bonus dari Allah. Maka orang-orang ahli surga dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, rombongan, bareng-bareng datang ke Yaumul Mazid, ke Darul Mazid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana pengawal-pengawal para nabi, mereka telah menyiapkan mimbar-mimbar dari cahaya untuk para nabi. Maka paling depan para nabi, belakangnya lagi para sahabat, belakangnya lagi para wali, terus. Nah, orang-orang iman yang imannya itu biasa-biasa saja itu duduknya bukan di kursi, duduknya di bukit-bukit dari kasturi. Tetapi hadirin yang mulia, yang duduk di bukit kasturi pun mereka tidak merasa hina. Mereka merasa mulia. Mereka tidak iri dengan yang di depan-depannya. Kenapa? Lah dulu di dunia juga begitu. Temannya khurun 4 bulan biasa aja. Temannya ngatamkan Quran biasa mawon, akhirnya seteng surga biasa mawon itu niku. Hadirin yang mulia, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang berbau minyak kasturi. Angin-angin itu masuk di dalam baju-baju orang-orang ahli surga. Sehingga seakan-akan angin itu tahu di manakah dia harus memberikan wangi kepada ahli surga, hadirin yang mulia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli surga, Saluni fahadha yaumul mazid. Hai ahli surga, mintalah hai ahli surga, ini adalah hari pemberian bonus. Jalu otak we sak senengmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ahli surga mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taghfir lana khatayana ya Allah. Kami minta ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai ahli surga, kalau aku belum mengampuni dosamu, engkau tidak akan pernah duduk di sini, kata Allah. Saluni, jalu'o. Maka orang-orang ahli surga mereka kebingungan meminta. Akhirnya mereka mengatakan, arina wajhaka ya Rabb. Ya Allah, tampakkanlah zat-Mu kepada kami ya Allah. Tampakkan zat-Mu kepada kami ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan zat-Nya kepada ahli surga. Bila kaifin wala mithalin, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diumpamakan, saking indahnya. Sehingga ahli surga pun ketika menatap Allah, Allah jadikan mereka bercahaya.
Dan cahaya itu terus bercahaya sampai mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Hadirin yang mulia. Nikilah ceritanya ahli swarga. Sebaliknya ceritanya ahli neraka, Masya Allah. Ahli neraka ini baru mau masuk neraka sudah diejek oleh para malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Ngapain kalian datang ke sini? Kok jurusannya kan neraka ceritanya piye? Para nabi, para rasul bukannya sudah datang sama kalian? Sudah membacakan Quran, sudah membacakan firman-firman Allah, wis diomongi aja sampai mlebu neraka. Kok cik turut kene angel men diomongi. Ini cara basa mburone ngene niku, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, orang-orang ahli neraka ini betul-betul menyedihkan kondisi mereka. Mereka kehausan di neraka. Maka Allah menyediakan minuman panas. Kopi, Pak, enak berarti? Oh, boten. Itu minuman yang sangat-sangat panas. Ketika mereka meminumnya, langsung keluar semua isi perut mereka. Orang-orang ahli neraka, mereka begitu menderita. Mereka menangis. Sawa'un alaina ajaza'na am sabarna ma lana min mahis. Mereka menangis, mereka sedih. Tetapi kesedihan mereka tidak ada gunanya. Sehingga mereka mengatakan, awake dhewe sambat, awake dhewe sabar, yo tetep ae padha dipentungin neraka. Itulah keadaan orang-orang ahli neraka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli neraka saking sedihnya mereka menangis. Dikatakan di dalam hadis, saking sedihnya mereka sampai air matanya ini membekas di wajah mereka. Jadi kulitnya itu sampai bentuk koyo kalen gitu, Pak. Karena penuh dengan tangisan ahli neraka. Diriwayatkan di dalam hadis, kesedihan mereka menjadikan ini membekas dan bekasnya itu bisa dilewati perahu, hadirin yang mulia. Karena ahli neraka itu dibesarkan oleh Allah. Sangat-sangat besar. Ben gepuin ini roto, Pak. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka kehausan, ketika mereka kepanasan, tiba-tiba Allah bukakan hijab antara orang ahli neraka dengan ahli surga. Ahli surga tesih kali bojone ngopi, jaduman, guyon. Hadirin yang mulia, orang itu kalau susah tapi enggak melihat orang bahagia itu enggak terlalu sakit hati. Orang jomblo itu kalau enggak melihat orang nikah biasa aja. Tapi kalau setiap walimahan diundang, hatinya semakin datang semakin hancur, hadirin yang mulia. Nah, begitu juga orang-orang ahli neraka. Sudah enggak enak di neraka, tiba-tiba Allah tampakkan orang-orang ahli surga sedang bernikmat-nikmat dengan keluarganya, bernikmat-nikmat dengan istrinya, menikmati hidangan yang tiada habisnya. Akhirnya mereka enggak tahan, mereka mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Hei ahli surga, berikan kepada kami, hei ahli surga, air sedikit. Sak cegukan mawon to. Turahan-turahan sego swarga. Saking luwene lan saking ngelake lan saking pengine. Maka orang ahli surga mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli neraka, sekaiso ini semua haram untuk kalian. Dulu di dunia yang haram kamu sikat semua. Nah, sekarang di akhirat yang enak jadi diharamkan untuk kalian.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir hidup dari manusia. Kalau enggak ke surga, ya ke neraka. Enggak ada rute ketiga. Saya Pak, kalau ke surga nih kabotan ke neraka ya enggak kuat, saya pengen yang kelas ekonomi lah. Nah, enggak ada. Adanya ya surga atau neraka. Nah, saat ini jenengan pengen surga no neraka Pak. Surga ini gampang. Atau surga ini gampang. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku masuk surga semua, kata Nabi. Illa man aba, yang enggak masuk surga itu yang enggak mau saja, kata Nabi. Maka para sahabat itu heran, ya Rasulullah, napa enten yang mboten pengen mlebu swarga? Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sapa wonge sing taat marang aku, dawuh Kanjeng Nabi, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak mau taat kepadaku, tidak sholat, mboten purun, jak ibadah, mboten purun, jak dakwah, mboten purun, faqad aba, berarti mboten purun mlebu swarga. Jadi orang itu diajak ibadah enggak mau, diajak ngaji enggak mau, bukan diajak ngaji enggak mau sebetulnya, diajak ke surga tidak mau. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini usaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Jadi kita nih pengen masuk surga gampang aja. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Jadi kuncinya surga ini gampang mawon. Urip kita, hidup kita, pikir kita, langkah kita dicocokkan dengan Nabi. Nanti tahu-tahu mati sampai surga. Tapi kalau kita ini hidup pakai pola kita sendiri, pakai selera kita sendiri, pakai gaya kita sendiri, pengen golek dalan dhewe. Dalannya Nabi itu terlalu rumit. Dalannya dadak dakwah, dalannya dadak sedekah, dadak sholat, kesel kabeh bodongku. Saya tak mau cari jalan sendiri, ini monggo. Nanti kalau jalan sendiri, otomatis ikut jalannya syaitan, ikut jalannya nafsu, jurusannya neraka. Hadirin yang mulia. Maka orang itu hidup itu nggak usah repot-repot. Bagaimana mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana otak kita, bagaimana kaki kita, hati kita ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Nah, tapi manut Kanjeng Nabi ini mboten gampang, Pak. Manut Kanjeng Nabi ini mboten gampang. Keranten apa? Keranten di dalam diri kita ini ada makhluk yang mengajak kita menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Di dalam diri kita ini ada sesosok makhluk yang selalu ikut kita. Termasuk di majelis bayan ini ikut juga ini. Napa jenenge nafsu. Lah syaitan kalih nafsu niku tesih ganas nafsu kita, Pak. Syaitan itu nuaskil kita enggak karu-karuan. Kalau kita bilang enggak ya selesai. Tapi kalau nafsu ini Masya Allah lebih berat menghadapi nafsu daripada menghadapi syaitan. Karena inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah mengatakan tipu daya syaitan itu lemah. Ini ngalahnya setan itu gampang. Ngalahnya nafsu itu sing angel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu manusia, jiwanya manusia ini ammaratun bisu,
selalu mengajak kita kepada keburukan. Ketika malam Jumat nafsunya ngajak, kasane markas koncone sing markas wis akeh. Mangke sampai markas kasah melek, turu ae bayane suwi. Nah ini pas melek dipaksa melek, ini nafsu mengatakan kasah ngadeg ditaskil lungguh ae menak. Hadirin yang muliakan Allah SWT, itulah nafsu yang selalu bergejolak, yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Lah orang yang berhasil taat kepada Allah dan Rasulnya itu siapa? Orang yang berhasil mengalahkan nafsunya. Sehingga ketika dia berat tetap mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, orang itu kalau mengamalkan agama pas enteng tok. Salat pas seger, badannya enak, sholat. Nanti kalau badannya nggak enak, kapan-kapan aja. Kalau pas semangat ke markas, nggak semangat kapan-kapan aja. Itu sebetulnya bukan taat kepada Allah. Itu masih taat kepada nafsu atau ngamalkan agama tetapi nafsunya cocok. Maka Allah itu menyuruh dalam Quran itu infiru khifafau wa thiqala. Berangkatlah kamu ketika engkau ringan, kata Allah. Ini semua orang bisa. Wa thiqala, ketika berat, sangune mboten pate enten. Terus saya pengen teng omah, nembe berbutuh besar kakean daging pengen nang omah. Nemen mangan sayur mulai pengen dakwah, masyaallah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah namanya taat itu ketika nafsu kita cocok, ketika nafsu kita enggak cocok, bismillah tetap berangkat mengerjakan perintah Allah. Insyaallah hadirin muliakan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan para sahabat. Para sahabat ini jangan kita lihat mereka itu ngamalkan agama semangat terus, tidak, hadirin muliakan. Sahabat itu kadang-kadang ada masa mereka itu berat, berangkat itu berat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Seperti perang Badar itu sebagian sahabat itu ada yang merasakan berat, berangkat itu berat. Tapi bedone sahabat itu abot, barang tetap budal. Inilah keistimewaan mereka itu di situ. Begitu juga perang Tabuk, musim panas, masya Allah. Mau panen kurma, musim panasnya. Panasnya sana itu enggak seperti sini, Pak. Kalau sana itu panas itu jan, masya Allah, mateng saya setup. Itu kalau kita kena angin itu seperti disemprot geni kompor. Ini kalau jenengan pernah datang Saudi, datang India musim panas, masya Allah. Rasanya bukan karu-karuan. Ya sudah keadaan seperti itu. Ditaskil baginda Nabi untuk berangkat ke Tabuk. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Sebagian sahabat itu hatinya itu hampir goncang. Kada yazigh, hampir goncang saking abot. Tapi walaupun abot tetap budal. Inilah artinya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang telah berhasil menyembelih nafsu mereka demi taat kepada Allah. Maka kita belajar kata-kata insyaallah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'allaha wa rasulah. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Allah berfirman, wala tanaza'u, ojo podo padu. Jadi kita ini setelah diperintah untuk taat, untuk menghamba, ketika keadaan cocok, enggak cocok, suruh berangkat, suruh memperjuangkan agama. Maka ada perintah yang ketiga, wala tanaza'u, jangan kamu berselisih, jangan kamu bertengkar sesama kalian. Dan apa kok Gusti Allah niku cerita wala tanaza'u nih, Pak? Karena orang tuh kalau sudah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah,
kemuliaan mulai Allah datangkan. Seperti orang dakwahnya Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, terus istiqomah, lama-lama orangnya tambah banyak. Kehormatan mulai datang, harta mulai datang. Nah ini semua ini adalah perkara-perkara yang memicu orang untuk bertengkar. Ini awal-awal teng Mekah, Masya Allah, nggak ada sahabat tengkar itu nggak ada. Orang Islam tengkar nggak ada. Karena apa? Karena orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya leher mereka harus siap dipotong. Harta mereka harus siap hilang. Kehormatan mereka harus siap hancur. Dan itu zaman teng Mekah. Tapi ketika orang itu taat terus, mau tidak mau, ditolak bareng, dunia tetap teko. Lah saat dunia datang inilah hati kita mulai bergejolak. Keikhlasan mulai hilang, hadirin yang mulia. Sehingga kita bayan bukan karena Allah lagi. Sehingga kita khususi bukan karena Allah lagi. Sehingga kita ini bergerak bukan karena Allah lagi. Saat itulah bibit-bibit permusuhan mulai muncul dalam hati kita. Saat itulah bibit-bibit persaingan mulai muncul dalam hati kita. Maka Allah ingatkan kepada kita, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Maka kita dalam perjuangan belajar seperti itu. Insyaallah hadirin, kita berjuang, kita taat kepada Allah, sekaligus kita usaha menjaga persatuan, kekompakan kita dalam mengamalkan agama. Ini bukan perkara gampang, Pak. Ini perkara sing abot saestu. Jaga persatuan itu perkara yang sangat-sangat sulit. Perkara yang sangat-sangat berat. Kenapa hadirin yang mulia? Karena setiap manusia itu punya otak masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya selera masing-masing. Ada orang tuh seleranya sambal, ada orang tuh seleranya gula, ada orang tuh seleranya apa-apa langsung cepet, ada orang tuh seleranya pelan-pelan, sing penting kelakon. Itu otaknya manusia benten-benten. Lah orang yang otaknya macam-macam kumpul dalam satu kerja. Lah ini menyatukannya ini bukan perkara yang mudah. Nah terus bagaimana Pak supaya kita ini bisa bersatu? Supaya kita ini bisa bersatu, tidak berselisih, yang pertama kali adalah kalau di dalam hati kita ada rasa sayang kepada saudara muslim kita. Wala tanaza'u, bukan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang saling mencintai antar mereka. Ketika rasa cinta itu kelihatan, maka semua cacat tidak tampak di depan mata kita. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun kama anna 'ainas suhti tubdi masawiya. Dikatakan oleh seorang penyair orang itu kalau matanya itu mata yang dipenuhi dengan cinta, maka mata itu akan buta dari segala cacat. Tetapi kalau mata itu sudah mata benci, sudah. Sholat aja itu salah. Sholat riya. Bayan nggih salah, teng markas salah, napa melih mboten teng markas tuwah mbah salah melih. Jadi orang itu kalau pengen bersatu, matanya itu diganti mata cinta. Hatinya itu diisi dengan cinta kepada saudara muslim kita. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ketidakcocokan itu malah menjadi suatu perkara yang indah. Ketika orang itu cinta dengan bunga, maka bunga kaktus diletakkan di tempat yang indah. Bunga napa ditata, akhirnya jadi dekorasi pengantin, hadirin yang mulia. Ketika orang itu dengan cinta, maka semua keindahan dikumpulkan, akhirnya tampak indah. Tapi nek tiyang niku moto sepet, nopo mohon salah. Maka kita ini belajar
memandang saudara muslim kita dengan pandangan cinta, pandangan rahmah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana biar kita ini sayang kepada orang iman? Biar kita sayang kepada orang iman caranya gimana? Kalau kita merasakan kehadiran orang iman itu menguntungkan saya. Hadirin yang mulia, kalau kita ini punya sapi. Sapinya ini 1 ton, galaknya setengah mati. Itu sapi yang 1 ton galak itu kita buang apa tetap kita rawat? Diopeni apa diguak mon? Diopeni. Loh Pak, sapi galak diopeni, galak ngene iki larang loh Kang. Nah, iki 100-an juta. Ketika kita merasa sapi itu menguntungkan kita, maka kegalakan sapi itu tidak menjadikan kita benci kepada sapi. Galaknya itu malah positif. Ini sapi kalau galak ini kuat berarti Pak. Nah, ini jadi pejantan ganas nih. Nah, jadi ketika orang itu senang, galaknya sapi jadi satu keindahan. Tapi ketika orang itu nggak senang, sopannya itu malah jadi cacat. Ini sapi kok kelemak, supaya mati gitu ya Kang. Begitu juga kalau kita ini memandang saudara muslim kita dengan benci itu, yang sopan malah jadi anggap lemah, yang galak malah apalagi. Maka kita ini pandang dengan rasa cinta. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini memandang sapi itu menguntungkan, maka sapi segala apapun enggak kita buang, malah kita cintai. Lah sekarang sapi dengan orang iman itu lebih menguntungkan mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu pahalanya dilipatkan 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Lah salat jamaah itu koncone tiyang kafir sama tiyang Islam, Pak. Jadi satu orang Islam entah bentuknya apa. Nabi tidak mengatakan sholat jamaah itu makmumnya harus wali, makmumnya harus karkun 4 bulan. Tidak. Orang Islam tok. Dia Islam tok mau nemani kita sholat. Pahala kita langsung dilipatkan 27 derajat. Orang Islam, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau menceritakan ketika 2 orang Muslim bertemu dan salaman, maka dosa-dosanya berguguran, kata baginda Nabi. Yang Islam, Nabi tidak memberikan kriteria Islamnya harus karkun aktif, betul. Islamnya harus yang nggak pernah gunjing orang, betul. Nabi cuma mengatakan orang Islam berarti orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Itu sudah jadikan dosa kita berguguran. Apakah di sini ada yang merasa nggak punya dosa? Sehingga berani mendiamkan, berani menyingkirkan, berani menganggap saudara muslimnya tidak ada manfaatnya bagi dia. Kadang-kadang kita ini rumah sana kayak melebu-melebu swarga piyambak mon. Loh Pak, itu temannya mana? Wah itu karpun nggak tertib terus, jangan dimasukkan dalam dakwah. Wah ini orang nggak istiqomah ini malah ngerusoi dakwah mawon. Lah orang sing ngamuk-ngamuk niki lah yang sejatinya ngerusoi dakwah. Maka kita ini orang Islam, bentuknya kayak apa? Kok terus ngaku Islam? Itulah saudara kita, itulah yang akan menguntungkan kita. Insyaallah hadirin mulia. Ini kalau kita ini merasa seperti itu, kita ini mesti otomatis sayang sama saudara muslim kita ini otomatis. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Rasakan dalam hati, kalau saya sayang kepada saudara muslim saya, Allah sayang sama saya. Jadi kita ini kalau memandang keuntungannya sayang kepada saudara muslim kita, mohon toh, guys itu padu. Kita ini tengkar karena kita kehilangan rasa sayang. Kenapa kehilangan rasa sayang? Karena kita merasa menyayangi orang Islam itu nggak menguntungkan saya. Itu salah. Menyayangi orang Islam itu mendatangkan sayangnya Allah.
Apakah di antara kita ada yang merasa tidak perlu dengan kasih sayang Allah? Kita ini hidup di mana? Tinggal di bumi siapa? Makan rizki siapa? Kita ini tinggal di bumi Allah. Makan dari siapa? Dari Allah. Lah orang yang semuanya dari Allah kok berani merasa nggak perlu sayangnya Allah, itu makhluk apa kita ini? Maka orang kok memahami ini, wes kebencian kepada saudara muslim kita ini akan sirna begitu saja. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha merasakan dalam hati kita sayang kepada saudara muslim, ini akan mendatangkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin muliakan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita ini timbul rasa sayang di dalam hati kita? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Rasa sayang itu akan diwujudkan oleh Allah di dalam hati seorang yang beriman kalau orang iman itu sibuk amal. Maka kita rasakan loh, kenapa toh kita ini kok tengkar sama orang mahalah kita tengkar sama orang markas kita tengkar sama tetangga kita ketika kita mulai tidak sibuk amal. Mongko karkun padu niku mesti karkun sing nisope mboten dijaga, jaulahe bolong-bolong, silaturahime mboten ajeg. Mongko kita niki nek pengen sayang, pengen rukun, pengen saged taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga, sibukkan diri di dalam amal. Insyaallah ya. Pokoknya kita niku bagaimana mulut kita capek amal agama, mata kita capek amal agama, kuping kita capek mendengarkan agama, kaki kita capek melangkah untuk agama, nanti insya Allah sayang itu tumbuh dan benci itu hilang begitu saja. Nah orang itu tengkar itu gara-gara apa toh? Tenaganya itu terlalu banyak. Sholatnya cuma 5 waktu, habis itu nganggur. Bareng nganggur mau coba WA, mau coba grup. Akhirnya ngerasani ngerokok, malasane mriki. Akhirnya padu. Yang markas, mboten sibuk. Takaza, akhirnya termasuk ngerasani mriko, ngerasani mriki. Riyen ngerasani nih teng warung, sakniki pindah ngerasani nih teng markas. Masya Allah. Riyen ngerasani nih kalih udut, sakniki ngerasani nih kalih ngangge surban. Kan luwih elek nih, Pak. Luwih elek sing mboten karu-karuan elek. Makanya bagaimana kita ini dalam hidup sibukkan amal, sibukkan perjuangan sampai mulut kita ini enggak sempat, tenaga kita ini sudah habis. Kalau untuk ngerasani orang sudah enggak ada tenaganya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah rukun, akhirnya mlebu di swarga bareng-bareng. Mungkin-mungkin termasuk itu sedaya hadirin sekalian. Nah kita ini sudah lama nganggur, Pak. Maka kita ini kita sibukkan amal, kita niat khurut 4 bulan 40 hari. Insyaallah hadirin sekalian. Monggo, saya niat 4 bulan 40 hari, monggo daftarkan nama, Pak. Monggo, jumeneng, Pak. Nah ini berdiri di tempat, Pak, berdiri di tempat. Nah, berdiri dulu. Nah, ini nafsu bilang, gak usah berdiri, yang berdiri sudah banyak. Monggo. Niat yang dulu. Niat negeri jauh, IP berdiri di tempat, monggo. Berdiri di tempat, berdiri di tempat. Monggo. Meniat mau, Pak. Niatul mu'min khairum min amali. Orang itu kalau niatnya sungguh-sungguh, itu niat itu akan memberikan kesan di dalam hati, yang mana kesan itu menjadikan dia semakin dicintai oleh Allah. Monggo, Pak, monggo. Lintune mboten niat, Pak nih. Pak ayem kaya-kaya mboten ditaskil mawon jenengan. Insyaallah semua niat hati mulia. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.